وبارك عليه وعلى آله أدم الصلاة على النبي محمد اللهم صل عليه أدم اللهم صل وسلم وبارك عليه فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا صلاة على النبي محمد نتواصل بالحبابة والبتول المصطفى mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Habib Alwi mudah-mudahan selalu sehat walafiat, bisa melanjutkan perjuangan ayah nyandanya, dan terus bisa istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih dari sekian banyak umat manusia yang ada di Indonesia, khususnya di Tegal, yang malam hari ini persis di malam 1 Januari kebanyakan orang keluar dari rumah untuk menghadiri acara-acara yang tidak bermanfaat, bahkan hadir kepada
acara-acara yang tidak sama sekali diridhai oleh Allah. Kumpul di satu tempat, kumpul di satu acara yang acara tersebut terkadang acara yang menjadikan sedih hati Nabi Muhammad SAW. Acara yang dibuat untuk betul-betul melanggar ajaran dan syariat Allah kadang-kadang. Tapi kita dipilih, alhamdulillah, duduk di masjid, duduk di Baitullah, duduk di tempat mulia bersama orang-orang mulia, membaca zikir, membaca maulid dan sejarah manusia termulia di tempat yang mulia, acara yang mulia bersama orang yang mulia, yang dibaca sejarah hidup manusia paling mulia. Itu berarti tanda Allah masih sayang sama kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang mulia, mulia di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal. Kita syukuri dulu, kita dipilih Allah duduk di satu tempat yang baik. Afdalul biqa fil ardi 'alallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di atas bumi menurut Allah adalah masjid. Masjid itu sebaik-baik tempat. Sebaik tempat yang ada di muka bumi adalah masjid. Dan dalam hadis ini Nabi lanjutkan, wah seburuk-buruknya tempat yang ada di bumi adalah pasar. Pasar, tempat orang lalai, tempat orang tidak ingat Allah, tempat orang selalu fokus dunia, tempat orang-orang yang lupa akhirat, itu seburuk-buruk tempat. Tapi kita sekarang berada di tempat yang terbaik. Alhamdulillahirabbil syukur. Syukuri. Terima kasih sama Allah. Rubah niat kita saat duduk di sini supaya tujuan kita hanya Allah. Tujuan kita di malam hari ini kita duduk mengisi akhir tahun menjelang awal tahun Masehi, kita minta sama Allah mudah-mudahan duduknya di sini mendapat ridha Allah. Mudah-mudahan mendapat ampunan Allah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dipilih menjadi hamba Allah yang nantinya selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Pula para ulama, para kiai, para masyayikh, para sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka juga adalah bagian daripada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka para ulama adalah pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Muhammad menyampaikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama-ulamaku mereka bagaikan nabi di zaman Bani Israel. Alhamdulillah, kehadiran mereka insyaallah mengingatkan kepada kita akan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya muliakan akhina Sayyid Alawi bin Tahir bin Abdullah Al-Kaf berserta para keluarga Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Jam'iyah Ratibain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang al-kiai, para masyayikh, para sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka juga adalah bagian daripada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka para ulama adalah pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Muhammad menyampaikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama-ulamaku mereka bagaikan nabi di zaman Bani Israel. Alhamdulillah, kehadiran mereka insyaallah mengingatkan kepada kita akan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya muliakan akhina Sayyid Alawi bin Tahir bin Abdullah Al-Kaf
beserta para keluarga Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Jam'iyah Ratibain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah sampai saat hari ini, sampai sekarang ini masih meneruskan perjuangan ayahanda beliau Sayyidina Al-Walid Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Kita doakan untuk beliau, semoga Al-Habib Tahir dikumpulkan bersama kakeknya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan untuk putra beliau, anak-anak beliau, santri-santri beliau, semoga mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan amanah ayahanda beliau, menjalankan amanah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat dengan Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, kalau Al-Habib Mahdi beliau menyampaikan sebelum wafatnya beliau datang kepada para ulama-ulama, kemudian datang kepada santri-santri, datang kepada para habaib. Tidak lain habaibnya lebih muda, minta doa sekaligus sowan. Subhanallah, ini akhlak yang sangat mulia yang ada pada guru kita Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Bukan itu saja, kami ketika di kota Mekah, beliau setiap tahun, bahkan setahun 2 kali datang menemui gurunya Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau datang ke kota Mekah kembali sebagaimana santri, kembali sebagaimana talib yang dimana beliau pernah duduk belajar di sana. Beliau juga duduk khidmah, mengabdi di hadapan gurunya. Sampai-sampai beliau juga menemui kami, murid-murid beliau. Kami didatangi, ditemui, dimintai doa, bahkan diberikan hadiah. Beliau tidak lupa selalu membawa sorban Gubatul Khadra, yang dimana beliau selalu sampaikan untuk Abu Yazid Muhammad, kemudian untuk teman-teman para sahabat beliau. Kami santri yang kecil, santri yang baru juga diberikan oleh beliau. Subhanallah, ini adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kota Tegal khususnya dan Indonesia pada umumnya dengan Fadilatul Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, yang dimana beliau adalah seorang da'i, seorang ustadz, seorang sayyid, seorang habib, seorang alim, seorang penulis, yang dimana beliau disayang, dicintai oleh gurunya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan bukan hanya kepada beliau dan kepada ulama-ulama yang lainnya, mereka semua cinta kepada Habib Tahir. Kalau seorang murid, seorang santri, dia menghormati gurunya, dia cinta kepada gurunya, ini adalah suatu hal yang wajib. Tetapi kalau ada seorang guru cinta, seorang guru bangga kepada seorang murid, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Al-Imam Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Anwarul Qudsiyah beliau menyampaikan, laisal murid man yaftakhir bi syaikhihi wa innamal murid man yaftakhir syaikhuhu bihi. Bukanlah seorang murid yang selalu bangga kepada gurunya. Bangga terhadap guru harus adalah bagian hal yang wajib, kita memuliakan guru-guru kita. Tetapi kalau ada seorang guru bangga kepada muridnya, bangga kepada perjalanan muridnya, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Teringat, guru kami sangat bangga sekali dengan Habib Tahir Al-Kaf, dan beliau sampai menyampaikan suatu laqab untuk beliau, Asadul Manabir, singa podium. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pada saat hari ini kita meneruskan perjuangan beliau di malam yang biasanya kita melaksanakan hal-hal yang maksiat, tetapi dirubah oleh beliau dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat selalu memuji kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah yang selalu kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap seseorang selalu berdoa kepada Allah. Setiap hamba meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap seseorang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bermunajat, yang berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.